Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan modified release, extended release, dan sustained release. Yang pertama yaitu konsep dasar sediaan lepas lambat. Dari definisinya sendiri, modified release dosage form didefinisikan oleh United States Pharmacopoeia dan ICH sebagai bentuk sediaan yang karakteristik waktu atau lokasi pelepasan zat aktifnya dipilih untuk mencapai tujuan terapeutik atau kenyamanan pasien yang tidak dapat dicapai oleh sediaan konvensional atau immediate release. Berdasarkan mekanisme dan tujuan pelepasannya, MRDF ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, ada delayed release, ada extended release, kemudian targeted release. Untuk dasar farmakokinetikanya itu, profil farmakokinetika sediaan IR ini, IR konvensional ditandai oleh kenaikan konsentrasi plasma yang cepat mencapai puncak atau Cmax, kemudian menurun secara eksponensial. Hal ini menyebabkan periode di atas MTC yang berisiko efek toksik. Kemudian periode di bawah MEC yang menyebabkan subterapeutik dan fluktuasi yang memerlukan pemberian dosis berkurang. Dua model kinetika pelepasan utama yang relevan untuk sediaan ini adalah kinetika orde pertama atau first order kinetics dan kinetika orde 0 atau zero order kinetics. Selanjutnya yaitu perbedaan antara SR, ER, dan CR. Yang pertama adalah extended release, di mana merupakan istilah umbrella atau payung yang paling luas cakupannya, yang mendefinisikan bahwa RR ini sebagai istilah umum untuk sediaan yang memperpanjang pelepasan zat aktifnya. Sediaan ER ini dirancang untuk memperpanjang aksi obat dengan mengurangi frekuensi dosis, namun tidak selalu menjamin kadar plasma yang konstan. Untuk karakteristik utamanya, merupakan kategori paling luas yang mencakup SR dan CR sebagai subtype-nya. Dicirikan dengan kode ER, XR, XL, LA setelah nama obat. Kemudian tujuan utamanya mengurangi frekuensi pemberian dosis dan melepaskan obat secara bertahap, namun profil kadar plasma tidak selalu konstan. Contohnya metformin ER, metoprolol XL, dan venlafaxine XR. Yang kedua adalah sustained release, merupakan subtype ER yang berfokus pada memperpanjang durasi efek obat. Alto Farmasi tahun 2024 mendefinisikannya sebagai formulasi yang berpanjang pelepasan obat ke dalam tubuh sehingga memperpanjang efeknya dalam jangka waktu yang lebih lama, yang membedakannya dengan XR dan CR. Walaupun pelepasannya bertahap, akan tetapi kadar obat dalam tubuh tidak selalu konstan sepanjang waktu. Untuk controlled release, yaitu subtype ER yang lebih spesifik dan canggih. Con 2024 mendefinisikannya sebagai teknik penghantaran farmasi yang melepaskan API atau secara bertahap dalam jangka waktu yang ditentukan dengan tujuan mempertahankan konsentrasi obat yang stabil dalam aliran darah. Kemudian perbedaan kunci CR dan SR, yaitu CR dirancang untuk mempertahankan kadar obat yang konstan atau zero order atau mendekati zero order, bukan sekedar memperpanjang durasi. Karakteristik utama dari CR ini adalah melepaskan obat pada laju yang dapat diprediksi dan terprogram. Kemudian dirancang untuk mencapai konsentrasi serum obat yang optimal secara konsisten, tidak terpengaruh oleh kondisi fisiologis seperti pH, motilitas gastrointestinal, sehingga dapat bertahan dari hari hingga tahun dan memberikan kontrol spasial dan temporal atas pelepasan obat. Kemudian lebih mahal dan kompleks dalam fabrikasi dibanding SR. Contohnya osmotic release oral system, kemudian ada Zolpidem CR, sediaan patch transdermal. Tujuan dan keuntungan sediaan lepas lambat. Tujuannya itu pengembangan sediaan lepas lambat itu, satu, mempertahankan konsentrasi plasma dalam therapeutic window atau jendela terapeutik, kemudian mengurangi frekuensi pemberian dosis, mengatasi masalah obat dengan waktu paru pendek, meningkatkan bioavailabilitas dan utilisasi obat, dan untuk keuntungan sediaan lepas lambat ini, meningkatkan kepatuhan pasien, kemudian pengurangan fluktuasi kadar plasma dan peningkatan indeks terapeutik, pengurangan biaya perawatan kesehatan, pengelolaan penyakit kronis yang lebih efektif, dan kemungkinan pengurangan dosis total, kenyamanan, dan juga kualitas hidup.
Untuk preformulasi sediaan modified release ini adalah yang pertama adalah kelarutan. Obat dengan kelarutan yang sangat rendah atau sangat tinggi menantang untuk sediaan MR atau modified release. Idealnya memiliki kelarutan moderat agar pelepasannya itu dari matriks atau membran dapat dikontrol secara konsisten di sepanjang saluran cerna atau saluran gastrointestinal. Kemudian untuk pKa, menentukan derajat ionisasi obat pada pH yang berbeda di saluran lambung yang asam hingga usus yang lebih basah. Sediaan modified release ini harus memastikan obat tetap terlarut dan terabsorpsi meskipun profil pH lingkungan berubah saat sediaan bergerak turun. Selanjutnya yaitu permeabilitas. Obat harus memiliki permeabilitas yang baik di sepanjang usus halus dan juga kolon. Jika obat hanya bisa diserap di bagian atas usus halus, maka sediaan modified release ini menjadi kurang efektif karena obat akan terbuang sebelum sempat diserap semua. Jika obat sangat larut air, kita memerlukan standar polimer dengan viskositas tinggi seperti HPMC atau CAS 100M untuk menahan laju difusi agar tidak terjadi dose dumping atau pelepasan dosis sekaligus. Waktu paru adalah selanjutnya yaitu terkait dengan waktu paru obat, di mana waktu paru sendiri didefinisikan sebagai parameter farmakokinetik yang paling kritis dalam menentukan kelayakan sediaan MR, di mana idealnya itu 2-8 jam. Obat dengan rentan paru ini adalah kandidat terbaik. Sediaan MR dapat memperpanjang durasi kerja sehingga frekuensi minimum obat berkurang, minimal dari 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Akan tetapi jika terlalu pendek atau kurang dari 2 jam, membutuhkan dosis muatan yang sangat besar dalam satu tablet agar tetap efektif, yang seringkali membuat ukuran tablet menjadi terlalu besar untuk ditelan. Jika terlalu lama, secara alami sudah memiliki durasi kerja yang panjang di dalam tubuh sehingga modifikasi pelepasan biasanya tidak diperlukan secara klinis. Kemudian yang selanjutnya adalah parameter kebutuhan farmakokinetika. Penilaian kebutuhan dan standar farmakokinetika atau PK ini fokus sediaan modified release, di mana analisis PK ini memastikan pelepasan obat menghasilkan kadar terapeutik stabil dalam darah. Ada waktu paru eliminasi, kemudian ada laju absorpsi dan jendela absorbansi, ada juga metabolisme lintas pertama, ukuran dosis tunggal, indeks terapi, dan keamanan, serta ketergantungan konsentrasi linear. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di belakang. Selanjutnya yaitu strategi formulasi sediaan lepas lambat, yaitu sistem matriks. Ada hidrofilik matriks yang dimana menggunakan polimer larut air sehingga akan memberikan gel saat kontak dengan cairan tubuh. Contohnya seperti HPMC dan Carbopol. Mekanismenya itu air masuk ke tablet, kemudian mengalami swelling dan terbentuk lapisan gel. Kemudian obat keluar melalui difusi melalui gel atau erosi matriks. Kelebihannya itu stabil, mudah dikonsumsi, dan pelepasan obat terkontrol. Untuk selanjutnya adalah sistem pelapisan, di mana untuk enteric coating yaitu tidak larut di lambung, tapi larut di usus. Bertujuan untuk melindungi obat dari asam lambung, menghindari iritasi lambung, dan target pelepasan di usus. Contoh obatnya eudragit dan selulose asetat. Mekanismenya itu pH lambung kan 1-3 sehingga coating tidak larut, sedangkan pH usus 6-7 sehingga coating larut atau obat dilepas. Strategi preformulasi lepas lambat itu yang pertama adalah sistem pelapisan seperti semi-permeable coating, di mana tidak larut dalam cairan gastrointestinal tetapi selektif permeabel terhadap pelarut air. Mekanismenya itu penetrasi air dari cairan gastrointestinal masuk melalui membran semi-permeabel, lalu pelarutan obat air melarutkan obat dan membentuk larutan jenuh. Yang ketiga adalah kombinasi polimer, di mana penggunaan satu polimer sering tidak cukup, maka digunakan kombinasi untuk mengatur laju pelepasan, stabilitas, dan target lokasi, di mana kombinasi hidrofilik ditambah hidrofobik, di mana seperti hidro 6-propil metiselulosa dan etilselulosa. Kemudian juga kombinasi sesama hidrofilik ada hidroksipropil metiselulosa dan carbopol. Untuk kombinasi hidrofilik dan hidrofobik ini
Tujuannya adalah untuk menyerap air dan membentuk gel, dan itu untuk polimer hidrofiliknya, sedangkan polimer hidrofobiknya itu akan menghambat masuknya air. Kombinasi ini menghasilkan pelepasan obat yang lebih lambat dan terkontrol. Aplikasinya itu pada tablet sustained release, sedangkan kombinasi tadi sesama hidrofilik ini membentuk gel tebal dan viskos sehingga obat keluar lebih lambat melalui difusi. Selanjutnya adalah formulasi tablet kapsul RR, di mana konsep dasar dari RR itu adalah sediaan farmasi yang dirancang untuk melepas zat aktif secara bertahap dalam periode waktu panjang sehingga kadar obat dalam darah tetap stabil, lebih lama dibanding tablet konvensional. Tujuan utamanya adalah difusi obat bergerak keluar melalui matriks, kemudian polimer terdegradasi sehingga obat dilepaskan, serta polimer hidrofilik menyerap air membentuk gel yang menghambat difusi obat. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem formulasi extended release, di mana yang pertama itu terkait dengan sistem matriks. Pada sistem ini zat aktif terdispersi secara homogen dalam matriks polimer yang berfungsi sebagai pengontrol pelepasan. Kemudian yang kedua adalah sistem reservoir, melibatkan pelapisan inti tablet atau granul dengan polimer terkontrol dengan polimer pengontrol pelepasan. Lapisan ini mengatur difusi obat keluar dari inti. Keunggulannya adalah kemampuan menghasilkan profil pelepasan yang lebih terkontrol, namun memiliki risiko dose dumping apabila lapisan menghasilkan kerusakan. Yang kemudian formulasi untuk tablet dan kapsul ER, yaitu sistem osmotik dan juga sistem multipartikulat. Pada sistem ini, pelepasan obat dikendalikan oleh tekanan osmotik yang dihasilkan dari perbedaan konsentrasi antara bagian dalam dan bagian luar tablet. Untuk sistem multipartikulat ini, sediaan kapsul LR umumnya berisi pelet atau granul berlapis yang memiliki karakteristik pelepasan berbeda. Untuk formulasi tablet kapsul ER, yang itu terkait dengan pemilihan teknologi, yaitu ada metode granulasi basah. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya juga, metode ini paling banyak digunakan dalam formulasi XR karena mampu menghasilkan granul yang dengan sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Prosedurnya itu adalah satu zat aktif, kemudian penimbangan bahan seluruh bahan ditimbang sesuai formula meliputi zat aktif, lalu polimer matriks, diluent, binder, lubrikan, dan juga gelidan. Untuk pencampuran awal itu api ditambah diluent, kemudian sebagian polimer dicampur menggunakan mortar atau mixer. Waktu pencampurannya itu sekitar 10-15 menit, tujuannya memperoleh campuran yang homogen. Untuk pemilihan teknologinya itu ada juga granulasi basah, di mana larutan pengikat ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran serbuk, diaduk hingga terbentuk massa lembab yang dapat digranulasi. Ada juga metode granulasi kering, di mana digunakan untuk zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan. Dan juga prosedur pembuatan ER. Untuk formulasi tabletnya, teman-teman bisa lihat berikut ini. Selanjutnya kita masuk kepada evaluasi mutu sediaan MR. Ada uji fisik tablet, ya berupa uji keseragaman bobot, kemudian kekerasan, kerapuan, dan juga keseragaman kandungan. Ada juga uji disolusi, itu melihat profil pelepasan obat dalam tablet MR. Karakteristik umum hasilnya yaitu tidak boleh langsung habis di awal. Pelepasannya harus bertahap, umumnya mencapai lebih dari 80% pada waktu tertentu. Kemudian uji disolusi terkontrol itu prinsipnya adalah sediaan modified release ini mengukur laju dan pola pelepasan obat ke dalam media cair yang mensimulasikan kondisi tubuh. Parameternya presentasi obat terlepas pada waktu tertentu, kemudian waktu pengambilan sampel, profil kurva, serta standar umum MR yaitu SR dan RR, di mana pelepasan bertahap tidak cepat di awal, memenuhi nilai Q sesuai monografi USP. Umumnya tahap awal pelepasan kecil, tahap tengah meningkat, dan tahap akhir lebih dari atau 80%. RR biasanya mencapai lebih dari 80% dalam waktu lebih panjang, sekitar 8-12 jam. Kemudian adalah profil pelepasan multi titik. Prinsipnya itu dilakukan dengan memasukkan tablet ke dalam media cair yang menyerupai kondisi tubuh, kemudian dilepaskan secara bertahap. Untuk lengkapnya teman-teman bisa lihat berikut ini. Selanjutnya uji stabilitas dan keseragaman kandungan. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat
Dan implementasi strategis yang efektif adalah mengubah rencana menjadi tindakan struktur.